Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Setelah kita tahu dividen kita 1 tahun berapa, sekarang kita lihat secara keseluruhan strategi ini sebetulnya menguntungkan atau tidak. Karena biasanya saham penghasil dividen itu mengalami penurunan harga yang seringkali lebih besar daripada dividen yang kita terima. Ini biasa disebut dengan dividen trap. Banyak investor yang akhirnya kapok membeli saham berdividen tinggi tapi harganya jatuh guys. Bagaimana dengan portofolio kita ini? Mari kita lihat sama-sama. Intermezzo dulu guys. Kalau yang butuh kursus privat investasi boleh hubungi nomor 0812 8817 8730. Konsult porto bisa, diskusi saham juga boleh, belajar dari nol bisa, yang masih rugi di saham juga boleh. Oke, kita lanjut. Gua akan tunjukin dua metode pengukuran kinerja investasi kita guys. Yang pertama cara sederhana, rumusnya simple, yaitu hasil investasi dikurang modal dibagi modal dikali 100%. Hasil investasi itu portofolio akhir tahun 2023 ditambah withdraw yang kita lakukan guys. Sedangkan modal adalah portofolio awal ditambah top up-nya. Kalau cara yang kedua yang biasa dipakai para manajer investasi, yaitu berdasarkan net aktiva bersih. Tapi gue nggak akan jelasin dari mana dapat angkanya. Jadi kalau yang mau tahu cara buat perhitungannya, bisa dilihat video belajar saham episode 25 guys. Sekarang kita lihat yang simple dulu ya. Ini porto awal gue tahun 2023. Saham 62.560.430. Dan cashnya 12.729. Totalnya jadi 62.573.159. Yang ini top up gue di 2023. Oktober gue nggak top up. Kalau di total jadi 24.070.000 guys. Modalnya berarti total portofolio awal gue ditambah top up, ini jadinya 86.643.159. Lalu ini porto akhir tahun, totalnya 91.614.794. Dan yang ini withdraw gue bulan Oktober 2 juta dan Desember 1,7 juta. Totalnya 3,7 juta guys. Hasil investasi gue totalnya 95.314.794. Jadi pertumbuhan investasi gue adalah hasil invest dikurang modal. Hasilnya 8.671.635. Ini kalau di persentase pertumbuhan dibagi modal dapatnya 10% guys. Kalau kita lihat kemarin dividen kita 13%. Berarti kita ada capital loss 3%. Artinya secara harga saham kita nilainya turun, yaitu minus 2.981.513. Sekarang gue tunjukin hasil perhitungan berdasarkan NAB per unit. Di awal NAB per unit gue itu 1265 dan di akhir ada 1405. Pertumbuhannya itu 140 poin dan persentasenya jadi 11% guys. Sedikit beda hasilnya sama perhitungan sederhana tadi. Ini dianggap lebih fair guys kalau buat investasi. Jadi kalau kita ngurus porto kita sendiri pakai hitungan sederhana aja nggak apa-apa guys. Tapi kalau udah ngurus uang orang lain harus pakai NAB kayak gini. Karena ini lebih fair untuk investornya. Sekarang kita bandingin dengan IHSG ya guys. Di 2023 ini alhamdulillah kinerjanya masih di atas IHSG. Jadi strategi dividen investing ini bagus ya guys. 3 tahun berturut-turut bisa ngalahin IHSG. Jangan lupa ini udah termasuk dikena dividen trap dan sebagainya. Untuk tahun 2023 performa porto paling rendah 10% aja, padahal IHSG naik lebih tinggi dari tahun kemarin. Tapi porto malah kenaikannya kalah dari tahun kemarin guys. Meski begitu gue pribadi cukup puas dengan strategi ini dan akan terus pakai strategi ini dalam berinvestasi. Karena dividen yang gue dapat melebihi target guys. Targetnya 10 juta, dapatnya 11 juta, 6. Dan gue senang karena harga perolehan saham gue tahun 2023 ini lebih rendah dari tahun sebelumnya guys. Jadi gue dapat saham lebih banyak dengan uang yang lebih sedikit. Sekarang kita lihat porto gue minggu ini. Gue ada top up 1 juta. Gue beli PTBA 3 lot dan Demas 15 lot. Sebetulnya gue mau beli PTBA aja 4 lot. Waktu itu harganya 2.470. Tapi gue sosokan nawar. Gue antri di 2.460. Taunya malah terbang dan akhirnya gue dapet di 2.520. Jadi uangnya nggak cukup buat beli 4 lot. Emang pepatah lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli itu bener ya guys ya. Gara-gara ini gue beli Demas 15 lot, padahal LPPF saat itu harganya lagi turun dikit guys ke 1900-an.
Harusnya gue beli ini guys dari sisa uang kemarin. Sekarang harga LPPF udah makin males dibeli gara-gara sosokan tadi guys. IHSG 7.350, asing masuk 1,3 triliun. Tandanya IHSG sedang bullish nih guys di Januari. Jadi ada kemungkinan akan naik-naik lagi. Saham-saham gue juga pada naik. Yang paling kenceng itu LPPF dan PTBA guys, tapi lotnya sedikit. Ini porto gue naik hampir 2% minggu ini. Floating loss PTBA gue juga udah tinggal 96 ribuan. Sebelumnya 1 jutaan. Kalau gue punya duit, kayaknya gue akan beli PTBA untuk harga sekarang. Tapi berhubung PTBA udah naik cukup banyak, biasanya gue akan analisa lagi saham-saham lain yang gue belum punya guys. Siapa tahu ada yang lebih menarik daripada PTBA. Tapi kalau diantara saham yang udah gue punya, PTBA ini pilihan gue guys. Oke gitu aja guys video kali ini. Sekalian gue mau nanya nih, kira-kira topik apa yang menarik buat dibahas di video gue selanjutnya. Coba tulis di komentar ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum.